keberadaan kami, ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang menilik hati kami, jauh lebih daripada siapapun. Pada saat ini kami ingin semayamkan jiwa kami di dalam naungan-Mu. Kami mau berada dalam pelukan-Mu. Biarlah kami menjadi tenang, kami menjadi teduh ketika berhadapan dengan Engkau. Kami akan mendapatkan kelegaan Tuhan daripada kelelahan kami akan dunia ini. Hanya Engkaulah sumber kehidupan, sumber kasih, sumber kebaikan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan selama waktu-waktu yang telah kami lewati. Engkau beserta dengan kami, Engkau menolong kami, Engkau memelihara kami. Terpujilah Engkau dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati perkataan-Mu Tuhan. Biarlah boleh jadi seperti apa Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Bukan kehebatan kepintaran manusia ketika kami belajar sesuatu, tapi karena semata-mata Roh-Mu. Berikan kami telinga dan hati sebagai seorang murid yang siap untuk belajar dan melakukan firman. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ada di sini yang biasa aja? Ada lagi banjir Pak, lagi banjir Mas. Oke, nggak apa-apa. Tuhan tetap mengasihi. Ya. Ada yang saat ini ada masalah? Tuhan juga tetap mengasihi kita semua. Amin. Amin. Ya. Apapun keberadaannya, pada hari ini kita berkumpul. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Theo, Buragil yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan, meneruskan terkait dengan identitas diri. Identitas diri ini menarik, mempelajarinya perlu dengan kesungguhan dan lebih dalam. Dan saya mengerti sekali, ternyata selama ini kalau Pak Theo bilang menyiapkan bahan itu ada adrenalin, ya, saya merasakan ada adrenalin tersebut kerasa gitu kan. Dan ternyata tema identitas diri itu tema yang cukup berat. Dan hari ini kita akan belajar sedikit dan mungkin akan bersinggungan menyentuh dengan bahan yang sebelumnya dan akan merombak, memperdalam fondasi daripada terkait dengan identitas diri. Ya, saya akan bawakan dengan judul You Are the Imago Dei. You are the Imago Dei. Kamu adalah gambaran ilahi. Kamu adalah gambaran ilahi. Imago Dei itu diambil dari bahasa Latin. Kalau saudara suka memfoto dengan handphone, ada hasil gambar yang namanya image dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin, image, imago. Imago, image, itu artinya gambar. Dan hari ini kita akan mempelajari bahwa kamu adalah gambaran ilahi. Selama ini banyak hal kita temui bahwa manusia itu bingung dengan keberadaan dirinya. Manusia suka bingung dengan keberadaan dirinya. Siapa saya? Ya. Siapa? Pertanyaan itu terus ditanyakan di dalam diri dan tidak bisa dijawab dalam waktu yang singkat. Kalau hari ini kita suka melihat anak-anak kecil, dia cukup bisa percaya diri untuk menyebutkan namanya pada usia TK, SD. Itu hanya gambaran luar akan identitas nama. Tetapi dalam proses untuk memaknai siapa kita sebenarnya, itu dibutuhkan waktu yang lama, refleksi yang panjang. Enggak bisa cuma hanya sekilas bahwa kita adalah siapa. Kita harus punya PR terhadap diri kita, menemukan siapa kita sebenarnya. Hari ini kita lihat banyak sekali, terutama saya melihat banyak anak-anak muda yang kehilangan identitas diri. Waktu dia mencari, dia tidak menemukan siapa dia. Who am I? Siapa saya? Kalau misalnya ada orang bertanya, tentu misalnya ditanyakan kepada saya, nama siapa? Ya, nama saya Randy Ezra. Itu hanya nama saja, panggilan. Tetapi pengenalan lebih dalam di dalam diri kita kadang-kadang bingung. Kok bisa bingung? Apakah kita sudah mengenal diri kita 100%? Tentu tidak. Bahkan suami istri pun setiap hari mengenal, hidup bersama, mencoba mengenal pasangannya. Kadang-kadang kita bingung melihat pasangan kita.
Kadang-kadang kita bisa kaget dengan tingkah lakunya. Kadang-kadang kita bisa menjadi lucu dengan keadaannya, dengan tingkah lakunya. Kadang-kadang kita bisa menjadi marah. Ada situasi-situasi yang membuat kita bingung dengan pasangan kita. Sampai kapan? Sampai nanti mau memisahkan. Seumur hidup kita akan belajar di dalam konteks pernikahan. Tetapi dengan diri sendiri, apakah kita mengalami kebingungan dengan diri kita? Tentu. Apa yang bisa membuktikan? Karena kadang-kadang pikiran dan perasaan kita nggak sejalan. Timbullah yang namanya galau, sedih, bingung, marah. Kadang-kadang kita nggak mengenali diri kita dalam situasi-situasi tertentu. Kita bingung dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, kok kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya bertindak seperti ini? Itu manusia. Fenomena ini bisa kita lihat lebih banyak bisa diperhatikan di kalangan anak-anak muda. Ketika mereka belum mengetahui tujuan hidup mereka, dengan aktivitas mereka, dengan nongkrongnya mereka, dengan segala sesuatu yang mereka lakukan menurut kehendak mereka, mereka masih bingung. Mau dibawa kemana hidup mereka? Mau dibawa kemana tujuan hidup mereka? Karena mereka belum mengerti siapa diri mereka. Apakah kita yang sudah berumur, sudah dewasa secara umur KTP, sudah mengerti siapa kita? Secara hakikat. Secara hakikat kita mengerti siapa kita. Karena hari-hari ini dunia memberikan nilai, oh kamu tuh harusnya begini, kamu tuh harusnya kaya raya, kamu tuh harusnya terkenal, kamu tuh harusnya disukai banyak orang, kamu tuh harusnya menjadi selebgram atau bintang sinetron, kamu tuh harusnya menjadi sesuatu yang istimewa. Faktanya hidup kita hari-hari ini diperhadapkan pada realita penderitaan, kenyataan yang pahit. Itu realitanya. Yang sisa di hidup kita hanyalah duka dan luka. Duka dan luka. Mungkin atau tidak, jemaat Tuhan mengalami duka dan luka. Ini realita kehidupan kita. Makanya Tuhan datang. Dia mau menyelamatkan gereja. Dia mengasihi gereja, dia menyelamatkan gerejanya dari duka dan luka yang kita alami. Hari ini kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja. Betul. Masih bisa makan? Puji Tuhan, masih cukup. Ada yang Tuhan dalam sehari 2 kali, 3 kali. Puji Tuhan. Kita diberkati secara jasmani, secara rohani, secara spiritual. Kita masih mencari-cari siapa kita. Apakah tujuan hidup kita? Ya, saya sekedar hidup untuk bekerja, menikah, punya anak, besarkan anak, menikahkan anak, terus dapat cucu, menunggu hari tua selesai hidup. Apakah sesederhana itu Bapak Ibu? Kalau kita pikir, apakah sesederhana itu? Kalau hanya sesederhana itu, ciptaan lain yang bukan manusia juga melakukan proses seperti itu, hanya untuk bertahan hidup. Kita lebih. Makanya untuk kita mengetahui identitas diri kita kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Dan puji Tuhan, Alkitab dengan spesifik mengatakan yang luar biasa. Kita gali bersama-sama di slide berikutnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah kisah daripada awal penciptaan dunia ini, penciptaan bumi ini, penciptaan kehidupan manusia. Di dalam kitab Perjanjian Lama di Kejadian, di kitab yang pertama. Pada susunan ayat di mana Tuhan menciptakan dari yang pertama, kedua, ketiga berbagai unsur elemen bumi. Terakhir diciptakanlah manusia. Baiknya Tuhan, manusia tidak diciptakan yang pertama dalam urutan hari. Karena kalau diciptakan yang pertama, bagaimana dia bisa menapaki tanah yang dia injak sekarang? Bagaimana bisa ada tanah kalau belum ada daratan? Diciptakan segala sesuatu terlebih dahulu. Tumbuh-tumbuhan, terang, gelap, daratan, lautan diciptakan terlebih dahulu. Baru terakhir manusianya. Manusia istimewa di hadapan Tuhan. Manusia istimewa di hadapan Tuhan. Waktu diciptakan, di dalam Kejadian 1:26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Ada kata kita. Allah berbicara dengan siapa? Siapa kita? Kata kita menunjukkan kata jamak. Dalam artian Allah sudah menunjukkan pribadinya. Ada 3
pribadi. 3 pribadi Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Dalam Kejadian 26 ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah konsep desain. Desainnya terlebih dahulu, konsepnya dahulu. Penciptaan yang sebelumnya yang lain mengenai bumi tidak disebutkan desainnya secara spesifik, tapi manusia desainnya, blueprintnya, cetak birunya, gambar besarnya mengacu kepada kita jadikan menurut gambar dan rupa. Arsiteknya berkata kita jadikan bukan menurut yang lain, tapi menurut gambar dan rupa kita. Di Kejadian 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dikonsep di dalam 26, dieksekusi di 27. Dirancangkan, dikonsepkan di 26, di 27 dieksekusi, dilaksanakan. Seperti waktu kita mau bangun rumah, ya. Rumah misalnya di daerah sini, rumah beta panjang ke belakang. Tentu kita akan melakukan perhitungan walaupun sederhana. Berapa kayu, berapa pucukan dibutuhkan, berapa untuk sikunya, berapa untuk anak tangganya, berapa untuk pegangannya, berapa yang dibutuhkan. Kita melakukan perhitungan. Kita akan bangun berapa kamar ke belakang, berapa segitiga kuda-kudanya untuk di atas. Kita melakukan perhitungan dengan rinci. Mungkin karena kemampuan kita secara sederhana. Tetapi intinya adalah bahwa kita bangun rumah pun dikonsep. Allah membangun manusia dengan konsepnya dirinya sendiri sebagai acuan gambar. Allah mau kita dibangun berdasarkan acuan gambarnya Allah. 26 dikonsep, 27 dieksekusi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambarnya, gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki perempuan diciptakan mereka. Mau pria mau wanita ada di dalam karyanya Allah. 28, menarik sekali. Allah memberkati mereka. Dikonsep, dieksekusi, dikerjakan, diberkati. Luar biasa. Nggak ada ciptaan lain yang seperti manusia. Di ayat sebelumnya tidak ada ciptaan lain yang mengalami 3 hal ini. Ya, dikonsep secara detail, diciptakan menurut gambarnya Allah sendiri, dan diberkati. Artinya kita lihat manusia itu luar biasa di hadapan Tuhan. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, rancangan desain penciptaan manusia mengacu kepada gambar dan rupa Allah itu sendiri. Tidak mengadopsi dari gambar lain. Contoh yang kita tahu, beberapa kepercayaan, beberapa keyakinan mengatakan bahwa manusia itu karakternya seperti hewan ini, seperti kelakuannya seperti karakternya hewan ini. Itu hari ini terkenal, anak-anak muda sering sekali menggunakan zodiak, ya, zodiak. Aku ini kalajengking, aku ini apa lagi? Banteng. Bahkan di kepercayaan dan budaya lain ada mengkarakteristikkan manusia menjadi rupa tertentu. Kalau hari ini kita tahu kepada firman Tuhan bahwa kita lebih daripada karakteristik hewan. Saatnya kita mengubah cara pandang kita bahwa kita segambar dengan rupa Allah. Ada yang bilang, oh kalau dia orangnya temperamen, marah-marah, jangan-jangan dia tahun lahirnya macan. Ada lagi yang senyum-senyum baik, oh jangan-jangan dia kelinci. Bapak Ibu yang terkasih, kita itu mengadopsi karakternya ilah, bukan karakteristik daripada hewan, barang, atau material tertentu di bumi. Disamakan dengan batu, dengan api, dengan simbol apapun. Kalau ada satu citra, yaitu citra kita adalah mengacu kepada gambar Allah itu sendiri.
Dalam penciptaan segala elemen lain di bumi tidak ada yang mengacu kepada gambar Allah. Artinya manusia itu dalam kualitas penciptaannya mendekati Allah. Dalam segi kualitas penciptaannya mendekati Allah. Next. Sebelum diciptakan konsep terlebih dahulu. Baru berikutnya next. Manusia diciptakan. Next. Setelah diciptakan selanjutnya diberkati. 3 poin ini menjadi cikal bakal kekuatan kita dalam menjalani kehidupan di bumi. Saudara diberkati? Ya. Saudara diciptakan untuk berada dalam tujuan Tuhan? Ya. Saudara segala dengan Tuhan? Ya. Itulah manusia. Next. Nah, artinya manusia tidak diciptakan untuk segala sesuatu yang asal-asalan, segala sesuatu yang sia-sia, segala sesuatu yang tidak berguna. Manusia tidak diciptakan untuk hal. Kalau hari ini saudara bekerja, harus bekerja. Kalau saudara mempunyai penghasilan, harus. Tapi jangan taruh seluruh hati saudara di dalam hal yang sifatnya materi. Harus ada sesuatu yang lebih besar. Hari ini saya membesarkan anak, menikahkan anak. Selesaikan hidup saudara? Tidak. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada hal itu. Disinilah yang membedakan kekristenan dengan ajaran lain. Disinilah letak kekuatannya. Bahwa kehidupan kita bukan buat kehidupan yang hanya sekedar hidup saja. Suatu kali saya berdialog dengan, berdiskusi dengan sahabat saya, tetangga sebelah rumah yang kebetulan dari non-Kristen. Dia mengetahui banyak sekali dalam ajaran agama. Suatu kali saya bertanya menyinggung soal tujuan hidup. Mereka bingung, apa tujuan hidup? Ya hidup untuk bekerja, nikah, meninggal. Sudah sesederhana itu kan? Apakah Tuhan yang menciptakan kita tidak punya keinginan lebih daripada itu? Mereka bingung dan bertanya, adakah? Saya merenung sejenak bahwa saya berpikir bahwa di sini letak kekuatan daripada kekristenan. Ada tujuan yang jauh lebih besar, tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekedar yang dilakukan oleh banyak orang. Kalau kita nggak ada bedanya dengan ajaran lain, kenapa kita ikut? Kenapa kita datang ke gereja? Saya mengutip pertanyaan dari Pak Teo. Suka bertanya, ngapain saudara ke gereja? Kalau kita bahkan nggak tahu apa tujuannya. Begitu mulianya manusia. Bukan untuk asal-asalan, bukan untuk sia-sia, bukan untuk yang sementara atau tidak berguna. Makanya tidak boleh hidup ini hanya dibuang-buang. Saya berharap tadinya banyak bisa kaum muda yang datang mendengarkan ini, karena enak dengan anak-anak muda. Dikasih tahu sedikit, layar hidup mereka bisa berubah dan nanti akan matang gitu. Nah kalau kita yang sudah tua kadang-kadang, gimana lagi? Begini. Kadang-kadang berat untuk menggerakkan layar kita, ya. Tapi kalau anak-anak muda itu dikasih tahu dikit, dia akan menuju dengan cepat. Dan masih banyak investasi waktu yang bisa diberikan sama anak-anak muda. Manusia itu bukan sekedarnya saja. Begitu bernilai ya, ciptaan yang bernama manusia dibanding dengan ciptaan yang lain di bumi. Manusia dicipta untuk suatu tujuan ilahi. Tujuannya tujuan ilahi, bukan sekedar tujuan, bukan sekedar hidup. Sekedar hidup saja. Tujuannya lebih besar daripada itu. Dalam umur yang singkat, berapa umur manusia? 70 kata Alkitab. Lebih. Kalau ada lebih 80 ya. Tapi sisanya penderitaan. Kita lihat, makin tua makin sengsara, makin susah. Apa yang menjadi nilai dasar kita kalau hidup hanya sekejap saja hidup? Kalau dalam masalah, kita rasa hidup lama ya. Dalam berkumpulan, nangis tuh, kalau nangis dalam berkumpulan sendiri tuh netes air mata tuh kayak berat. Ya, gitu. Tapi ketika kita dalam posisi bahagia, saat senang, kok cepatnya berlalunya? Kok cepatnya kalau di senang itu berlalu, kalau lagi bahagia, apapun yang kita bisa bahagiakan, kita senangkan gitu, cepatnya berlalunya. Kayaknya pengen terus dalam keadaan senang dan bahagia. Tapi ternyata masuk dalam masalah baru, kesedihan baru, dan emang. Hidup ini kalau kita tengok ke belakang, sedikit aja Bapak Ibu yang
sekarang dalam posisi apapun, yang sudah berkeluarga menikah, coba mundur sedikit. Bagaimana proses anak-anak waktu kecil? Atau kita mundur sedikit, bagaimana misalnya waktu belum punya anak, waktu pacaran, waktu mau melamar mengajukan pernikahan. Bagaimana proses itu? Oh, waktu sebelum menikah masih dalam proses bekerja atau ada pendidikan lanjutan, masih dalam usia muda, masih suka kemana, kesana kemari, nongkrong di jembatan atau di mana, masih dalam usia itu, masih jalan-jalan berdua ke ladang. Ingat proses itu. Mundur lagi, waktu kita SMA dengan celana rok abu-abu putih, saatnya bergejolak jiwa muda kita. Mundur lagi ke dalam usia SMP dengan biru putihnya. Atau mundur lagi waktu kita masih usia istri. Kita bisa mundur lutut ke belakang dan lihat hari ini, tiba-tiba kita loncat ke hari ini. Kok cepatnya hidup ini. Kita nggak tahu berapa lama umur kita. Kita nggak tahu berapa lama umur kita. Itu manusia hidup untuk suatu tujuan yang besar. Berikut. Nah, ini konsep yang diberikan Allah. Penting sekali untuk kita mengetahui identitas diri kita, yaitu mulai dari konsep diri. Konsep yang diberikan Allah mengenai siapa manusia harus dijadikan sebagai nilai konsep diri kita. Allah yang bilang, Allah yang ciptakan, nilai itu ditempel sama kita. Siapa kita? Allah bilang kita adalah gambar dan rupanya Allah. Itu yang harus ditempel menjadi konsep diri kita. Itu yang menjadi patokan, menjadi dasar dalam kita hidup, bahwa konsepnya adalah siapa kita? Kita adalah gambar dan citra Allah. Konsep diri, image of God, imago Dei, adalah gambaran ilahi yang ada di dalam diri kita. Apa itu konsep diri? Konsep diri secara sederhana adalah cara pandang kita terhadap diri sendiri berdasarkan penilaian orang lain atau lingkungan. Saya ulangi, konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri berdasarkan penilaian orang lain atau lingkungan. Kita hidup berdasarkan nilai. Tapi siapakah yang memberikan nilai pada diri kita? Ternyata nilai yang sering kita adopsi adalah nilai dari lingkungan. Bapak Ibu tahu waktu menyuci piring ada yang namanya spons yang warna kuning bawahnya hijau. Spons itu ketika dengan air dia akan menyerap dengan baik. Kita selama hidup menyerap segala sesuatu informasi dari lingkungan. Dan catatannya, keluarga lah di sini yang berperan penting. Karena keluarga lah adalah lingkungan pertama seorang anak tumbuh kembang. Ini akan menyerempet soal perkara keluarga. Apakah yang selama ini di dalam keluarga kita berikan atau ada? Apa konsep diri yang benar? Nah, kalau kayak gini akan nyerempetnya biasanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang paling sering banyak berinteraksi dengan anak-anak. Kalau misalnya anak malas sedikit, males kamu tuh. Dari kecil dia, oh aku males ya. Sekali. Besoknya dilakukan lagi. Kebiasaan, tambah parah malesnya. Masuk lagi. Oh, males ya. 3 kali, 4 kali, 5 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut Bapak Ibu, jadinya anak seperti apa? Apakah tiba-tiba dia jadi anak yang rajin atau jadi anak yang malas? Inilah gambaran bahwa lingkungan itu mempengaruhi kita secara cepat, secara dalam. Perkataan itu seperti benih yang kita buruk. Dia akan bertumbuh, yaitu akan diserap. Tapi apakah sebatas itu? Enggak. Ternyata hari-hari ini konsep dari kita terus mencari seperti spons mencari air. Dia menyerap. Maka dalam perenungannya, seorang manusia itu mengalami hal-hal yang cukup berat. Ketika hidup dia tidak bisa bergerak lagi. Seringkali dia mendengar, kamu pendosa, kamu gak bertobat, kamu pendosa. Terus diulang. Sekali 2 kali bentuk peringatan.
Tapi ketika terus kita perkatakan sama seseorang, orang itu akan menangkap di dia. Saya berdosa. Saya berdosa. Kamu gagal. Kamu gak berhasil. Apalagi ketika melihat diri kita dalam sosial media, melihat orang lain. Waduh, melihat TV artis. Enak jadi artis. Kaya, mobil bagus, tinggal tunjuk mau yang mana. Sedangkan kita hidup makan aja nasi sama garam. Terus ngomong sama diri sendiri, saya gagal. Siapa yang menilai Bapak Ibu gagal? Siapa? Lingkungan membuat Bapak Ibu menilai diri sendiri. Saya gagal. Saya nggak berhasil. Tiba-tiba kita punya penilaian sama diri kita sendiri. Saya jahat. Saya jelek. Dan itu diafirmasi, diteguhkan oleh lingkungan. Sehingga kita punya konsep di dalam diri kita, saya seorang pendosa, saya gagal, saya jelek. Oke, kita nggak pungkiri, kita pernah berbuat dosa. Tapi kita nggak tinggal di dalam dosa itu terus. Kita pernah gagal? Ya, siapa yang pernah gagal? Siapa sih di sini yang begitu lahir langsung bisa berjalan dengan cepat? Ada proses jatuh? Ada, itu gagal namanya. Tapi kan bangun lagi. Siapa di sini yang naik sepeda langsung bisa loncat? Nggak ada. Dengan sepedanya langsung standing. Nggak ada. Tapi proses gagal jatuh. Tapi main lagi, sampai akhirnya mahir. Atau kita naik sepeda motor. Tapi ketika konsep itu masuk, membentuk kita. Konsep itu masuk dan kita hidup dalam diri kita. Saya gagal, saya jahat, saya jelek, saya nggak percaya diri, saya nggak bisa, saya jahat. Terus akan menjadi suatu nilai yang itu dinamakan konsep diri. Karena kita mendengar apa? Kata orang. Terus kita nggak tanya apa kata Tuhan. Selama ini kita terlalu banyak dengar, kita berinteraksi dengan dunia. Bukannya salah, karena memang kita ditempatkan di dalam dunia. Kita berkumpul bersama-sama di dalam dunia. Tetapi soal konsep diri, jangan ikutin dunia. Karena kita bukan dari dunia ini, kata firman Tuhan. Kita bukan dari dunia ini. Kita harus mengenal siapa kita secara sejati. Kita tahu konsep diri kita tahu identitas diri kita, siapa kita sebenarnya. Maka dari itu hidup akan membuat jauh lebih bermakna. Next. Nah, konsep diri adalah bagian daripada identitas diri. Konsep diri menjadi fondasi bangunan identitas diri kita. Konsep diri adalah dasarnya. Dasarnya kita mengetahui siapa diri kita. Waktu kita bertanya orang, siapa kamu sebenarnya? Kalau misalnya ada siapa kamu sebenarnya, berarti bukan sekedar nama. Tapi lebih daripada itu yang terdalam. Kita terus menelusuri hidup kita, menggali hidup kita sampai yang terdalam. Siapa kita sebenarnya? Jadi ini tidak bisa dilepaskan. Orang Kristen harus tahu, punya konsep diri, punya cara pandang, mindset yang benar sama dirinya sendiri. Gunanya apa? Jika konsep diri yang benar, pasti identitas dirinya benar. Jika konsep dirinya dia melihat dirinya dengan benar, pasti identitasnya benar. Kalau identitasnya benar, hidupnya pasti benar. Kalau hidupnya benar, pasti tujuan hidupnya gampang, simpel. Tapi melakukannya penuh air mata, berat. Ya? Untuk bisa merombak ini aja suatu konsep di dalam pikiran kita, itu butuh kesadaran penuh, butuh pencerahan daripada Roh Kudus. Kamu tuh nggak seperti dunia nih. Kamu tuh nggak seperti apa yang ada dalam perasaan dan asumsi kamu. Kamu enggak. Tapi Tuhan saya bersama dengan aku mampukan kamu berubah. Wow. Roh Kudus mampukan saudara untuk saudara bisa berubah. Saudara bisa mengerti dan berubah. Karena saudara di dalam Tuhan. Next. Manusia diciptakan dari Tuhan untuk Tuhan membagi. Diciptakan untuk tujuan apa? Sudah hidup menjadi kaya,
berhasil, punya anak banyak ponakan, punya cucu banyak, menunggu hari dipanggil Tuhan. Enggak. Dari awal kehidupan sampai akhir, sampai selesai, sampai selama-lamanya, saudara diciptakan dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Nggak ada lagi istilah pensiun waktu kita melayani Tuhan. Dalam segala bidang, saudara yang hari ini bekerja sebagai ASN misalnya, ada usia pensiunnya, di perusahaan ada usia pensiunnya. Wah, hidup sudah saya selesaikan semua, selesai, tinggal nunggu Tuhan panggil. Rebahan aja, Tuhan nggak panggil, lapar bangun, makan, tidur lagi, nunggu Tuhan panggil, lapar lagi, bangun lagi. Saudara, hidup ini nggak sesederhana itu. Ada satu tujuan rancangan besar yang Tuhan mau kerjakan sampai selesai. Ya, amin. Hidup saudara itu berarti di hadapan Tuhan. Saudara perlu tahu hal itu. Kalau hari ini dunia bilang hidup saudara nggak berarti, nggak penting hidup saudara. Ada satu pribadi sudah mati buat saudara, bilang saudara itu penting. Saudara diciptakan dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Gak ada kepentingan yang lebih penting daripada hal ini. Gak ada. Artinya dari awal, pertengahan, sampai akhir manusia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Union with God. Union with God. Bersatu bersama-sama dengan Tuhan. Dah, gak ada kepentingan lain. Apapun keadaan saudara hari ini, saya gagal di pekerjaan saya bergagal di dalam pernikahan saya gagal dalam mendidik anak. Oke, tapi please yang ini jangan sampai gagal. Yang ini jangan sampai gagal. Saudara bisa namanya tiba-tiba pekerjaan di PHK, dimutasi, bisa. Tiba-tiba usaha tutup bangkrut, bisa. Tapi yang ini, yang satu ini jangan sampai meleset. Bahwa saudara harus mengetahui bahwa saudara diciptakan dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Dan awal sampai akhir diciptakannya Adam sebagai perwakilan kita manusia pertama itu hanya untuk bersekutu bersama-sama dengan Allah. Gak ada urusan lain. Bahkan kalau ada satu-satunya yang harus manusia dengarkan cuma satu, apa? Perintah daripada Tuhan. Cek kali ini kehidupan kita. Kita terlalu banyak dengan apa kata orang. Kalau benar puji Tuhan. Nah kalau enggak, wah, repot. Terus kita banyak memberikan perhatian kita, atensi kita pada perkataan orang, pada sosial media. Bahkan kita taruh perasaan kita di sana, di dalam sosial media. Oh begini kata dunia hari ini, oh begini kata orang-orang hari ini. Kita menaruh atensi kita terhadap apa kata orang. Akhirnya, apakah orang-orang bisa menyelamatkan kita? Enggak. Percayalah, orang-orang akan meninggalkan saudara pada waktunya. Makanya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan sesama manusia, kita akan kecewa. Kalau kita mengandalkan sesama manusia, kita akan kecewa. Karena pada waktunya orang akan meninggalkan kita. Karena orang punya keperluannya sendiri, orang punya kepentingannya sendiri, orang punya hidupnya sendiri. Orang akan meninggalkan kita. Dan kita nggak akan bersama-sama dengan orang selamanya. Akan ada keterbatasan. Artinya kita bersatu dengan Tuhan, itulah yang paling penting. Next. Nah, apakah yang menjadi kesamaan antara manusia itu dengan Allah? Tadi dibilang gambar rupa Allah. Apakah gambar dan rupa artinya sama kita dengan Allah? Di sini yang menjadi kebingungan. Banyak orang mengalami kebingungan. Oh, artinya kita sama dengan Allah. Kita sama dengan Allah. Kalau kita bilang kita sama dengan Allah, secara pengertian sama, artinya kita sudah masuk ke dalam jebakan iblis. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kita bukannya sama secara entitas. Apa itu entitas? Entitas adalah satuan wujudnya. Allah itu roh. Allah itu roh. Kita ini apa? Kita ini tubuh, raga, tulang, dan seonggok daging yang dihembuskan nafas kehidupan. Itu perbedaannya. Kita adalah tubuh, daging, kerangka, tulang yang hidup. Bagaimana kita hidup? Dihembuskan sama Tuhan. Nafasnya Tuhan saja, nafas kehidupan. Nafasnya.
Kalau hanya tubuh dan rangka aja jadinya apa? Jenazah atau hanya mayat. Apa yang bisa membuat manusia hidup? Hembusan nafas Tuhan itu yang membuat manusia itu hidup. Nah, kita, Allah itu roh. Dia yang memberikan kita roh ditiupkan. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Bahan dasarnya apa? Debu, tanah. Allah itu dari debu tanah bukan? Bukan, tapi dari roh. Kita bisa punya roh, bisa dihembuskan oleh menghembuskan nafas. Di dalam Ibrani nefes. Itu roh yang menghidupkan, hembusan yang menghidupkan. Itu Allah. Kalau hanya tubuh saja, hanya tulang saja, hanya organ saja, ya dia hanya akan menjadi jenazah atau mayat saja. Yang membuat hidup roh, nafas kita, kemudian Tuhan. Oke, kita praktek sebentar. Pejamkan mata, kita akan melatih nafas kita. Ya, saudara boleh pejamkan nafas. Isi dada saudara dengan nafas, penuhi dada saudara dengan nafas. Tahan sejenak, buang lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas, hembuskan nafas, penuhi lagi, hembuskan nafas, buka mata. Sejenak, saudara akan lupa dengan masalah saudara. Sejenak tiba-tiba saudara lupa dengan masalah saudara. Di rumah banjir ya, saudara akan lupa waktu saudara melatih nafas. Hidup ini sederhana. Ketika saudara mau untuk melatih nafas, saudara merasakan bahwa ini pemberian Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Baik ya Tuhan. Nah, saudara sejenak lupa dengan masalah saudara. Di rumah lagi banjir, itu lupa. Oh nanti pulang becek-becek, oh lupa. Karena saudara sedang berfokus pada hal hidup yang sederhana. Itu nafas. Nafas ini pemberian. Selama masih dikasih kesempatan, berguna. Kesamaan kita dengan Allah secara karakteristik disamakan, bukan entitasnya tapi karakternya. Yaitu kesamaan menurut para tafsir, kesamaannya terkait dengan karakter, moralitas, dan relasi. Di situ relasi nggak dapat apa. Ada 3 hal, berarti karakter, moralitas, dan relasi. Inilah bentuk kesamaan kita, bukan secara rohnya sama. Gambaran kita dengan Allah sama gambarnya, ya, tetapi bukan sama secara wujud dasarnya. Kita berbeda. Misalnya dibilang kita punya hidup, apakah Allah punya hidup? Allah tidak berbentuk sebagai bentuk manusia, ya, tetapi roh. Itu yang membuat kita punya roh, kesamaan karakteristiknya, ya. Jadi banyak penulis bilang bahwa persamaan itu terkait karakternya. Harusnya manusia sama seperti karakternya Allah, punya keinginan, berbelas kasih dan lain-lain, punya moralitas yang baik, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan terakhir soal relasi manusia. Manusia diciptakan untuk union, bersatu dengan Allah, ya, punya relasi yang benar dengan Allah dan dengan sesamanya. Next, selanjutnya. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia. Rusaknya gambar tadi yang ada dalam diri kita rusak karena akibat ketidaktaatan manusia. Itu dikatakan sebagai dosa atau keberdosaan. Kenapa dosa? Karena nggak taat. Kenapa bisa berdosa? Karena tidak taat. Diperintahkan nggak boleh menyentuh makan salah satu buah, dimakan karena rasa penasaran, mau mengikuti perkataan daripada siapa? Si ular. Satu-satunya di kehidupan kita yang kita harus dengarkan hanya suara Tuhan, bukan suara ular. Bukan berarti ada ular saudara dengerin ya. Di rumah ada ular kobra masuk di bisnis. Ini gambaran figuratif, gambaran perumpamaan. Jadi akhirnya manusia itu berdosa. Ketika sudah berdosa, Allah nggak bisa bersama-sama dengan dosa, karena Allah secara roh itu kudus. Manusia mencoba mengambil buah itu bentuk pelanggaran, ketidaktaatan. Bagaimana yang kudus,
bisa bersama-sama dengan yang tidak kudus, yang memberontak. Nggak bisa. Makanya Allah, karena dosa itu, Allah melakukan penolakan sama manusia. Nggak bisa selama-lamanya dengan manusia. Nggak bisa. Karena Allah itu hakikatnya kudus. Sehingga tujuan awal penciptaan nggak tercapai. Diciptakan harusnya bersama-sama, tapi kenapa gara-gara ada pelanggaran itu membuat Allah jadi jauh sama manusia. Allah nggak bisa bersama-sama dengan sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang memberontak, sesuatu yang melanggar. Allah nggak bisa. Itu hakikatnya daripada kekristenan. Allah tidak bisa. Selanjutnya, nah, implikasi dari dosa manusia adalah rusak. Kita mengalami kerusakan, brokenness, mengalami kerusakan. Itu kita. Konsepnya adalah bahwa kita sedang mengalami kerusakan. Implikasi yang pertama, klik sekali pertama. Ya, nah, yang pertama, implikasi dari dosa adalah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama, karena dosa tadi, pelanggaran tadi, si Hawa makan. Dia memberikan kepada Adam. Akhirnya dicari sama Tuhan. Adam nyalain siapa? Hawa nyalain siapa? Tuhan. Apa sih? Gak bisa nyalain siapa? Kasian nih, nyalain siapa? Masa dinyalain Tuhan? Tuhan sih, waduh, gak berbentuk. Ularnya gak berbentuk tuh. Oh no, Tuhan sih, waduh. Saya gak kebayang itu, habis langsung tuh. Jadi ular panggang. Ya, hubungan relasi karena dosa ketidaktaatan itu, hubungan kita sebagai manusia dengan Tuhan yang tadi yang harusnya bersama-sama berrelasi dengan Tuhan, tiba-tiba jadi rusak. Relasi kita dengan Tuhan menjadi rusak. Kita jadi nggak percaya sama Tuhan. Beberapa orang waktu ngomong soal Tuhan, saya nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba ada orang-orang yang menjadi ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Secara umum menurut, ya Tuhan itu ada keberadaannya, ya ada, tapi saya nggak mau percaya. Bahkan kecewa dengan Tuhan. Saya nggak mau ikut Tuhan lagi. Saya kecewa. Usaha saya nggak berhasil. Saya bangkrut. Saya nggak mau percaya sama Tuhan. Dia nggak percaya sama Tuhan. Menjadi ateis. Teis itu dari kata Yunani theos. Theos. Tidak percaya. Tidak percaya adanya. Ada orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak ada. Nggak mungkin ketahui. Gimana cara ketahui dengan Tuhan? Tuhan itu alamatnya di mana? Google Maps-nya di mana? Di Hulu kah? Kepala kah? Di Banjar kah? Mana itu Tuhan? Nggak ada itu Tuhan. Itu yang disebut dengan orang-orang dengan agnostik. Yang Tuhan nggak mungkin disebutkan di mana dia berada. Berikutnya adalah orang yang ya Tuhan mungkin saja bisa diketahui. Ya mungkin saja keberadaannya itu bisa diketahui. Itu dengan orang-orang dengan agnostik. Dan orang-orang teis, kita lah orang-orang teis yang mengakui adanya dan percaya adanya Tuhan. Dan kita beragama kepada Tuhan. Apakah itu cukup? Enggak cukup. Beragama tidak bisa menjamin Bapak Ibu masuk dalam kerajaan. Siapa yang bisa menjamin? Kristus. Dia yang punya surga, dia bisa menjamin. Inilah manusia kita. Merasa ketika kita beragama, kita sudah melakukan segalanya. Agama sering menjadi kamuflase. Bukan berarti saat ini, kalau gitu saya mau ke gereja lagi, gak beragama. Bukan. Tetapi menjadikan agama sebagai kamuflase. Saya cuci moral saya. Saya orang Kristen, ke gereja lah. Tapi di gereja gak sungguh-sungguh. Hidup hari-hari gak sungguh-sungguh. Menjadi bentuk kamuflase. Kalau ditanya sama orang di tempat kerja atau ketemu sama orang lain, Kristen kan? Iya. Ke gereja dong. Ikut persekutuan, ikut dong. Memberi dong. Tujuannya apa?
Buat Tuhan? Enggak. Buat siapa? Diri sendiri. Kita penuh dengan manipulatif di otak kita, penuh dengan manipulasi di otak kita, seakan-akan kita beragama, padahal tidak. Itu hubungan kita dengan Tuhan sering seperti itu. Melakukan tujuan ini untuk mendapatkan ini, melakukan tujuan ini mendapatkan itu. Salah satu konsep dari agama-agama dunia, kepercayaan dunia, salah satu konsep agama-agama di dunia memberi persembahan tertentu agar dapat keinginan tertentu. Perhatikan, bila hampir di semua agama ada proses itu. Memberikan sesuatu agar dapat. Apakah di Kristenan tidak ada memberi? Ada, tapi lahir dari hati yang mengasihi kepada Tuhan. Itu yang beda. Itu yang menjadikan perbedaan. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali penuh dengan tipu daya. Untuk menutup pelanggaran kita hidup beragama. Kadang-kadang bukan hidup sebagai orang Kristen. Karena hidup seorang Kristen kadang-kadang kita harus melakukan sendiri. Saat dengan handphone kita sendiri. Saudara percaya Kristen atau enggak? Lihat dari apa yang saudara berikan. Berarti mungkin suami istri bisa nggak tahu. Saudara dengan anak bisa nggak tahu. Kekristenan itu sesuatu yang sifatnya pribadi sekali. Pribadi sekali. Kalau saudara jadi Kristen, ya hari ini ke gereja dong. Mau ke gereja sama Tuhan. Belum tentu saudara menjadi Kristen secara dalam. Itu baru kelihatan administrasi aja. Ke gereja. Kadang-kadang kita melakukan manipulatif di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seakan-akan kita sudah melakukan yang terbaik, tapi tujuannya untuk kepentingan sendiri, secara egois. Selanjutnya, akibat dari dosa, hubungan relasi kita dengan sesama yang rusak. Setelah hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Begitu ada dosa pelanggaran dimakan, ada saling nyalah-nyalahin itu. Wah, dia itu, ya, ini Hawa Tuhan, yang ngasih Tuhan. Wah, ini dari ular Tuhan. Wah, ini dari pohon Tuhan. Saling nyalah-nyalahin. Gak mau dirinya yang salah. Itu manusiawi sekali, suka cari kambing hitam. Itulah karakter dasar manusia ternyata. Secara tanpa sadar kita itu gak mau posisi salah. Kita mau orang di luar kita yang salah dan kita yang benar. Akhirnya nyala-nyalain. Hubungan relasi kita dengan sesama itu rusak sampai hari ini akibat dosa. Hari ini akibat dosa. Hubungan relasi kita dengan sesama itu rusak. Kita menjadi jahat. Kita nggak peduli dengan sesama kita. Kalau kita peduli hanya sekilas. Kata sesama cukup menarik. Yesus kasih perumpamaan. Seorang Samaria baik hati. Dia mengarahkan seorang imam dan seorang Lewi. Seorang yang harusnya nggak berbuat baik, tapi bisa berbuat baik. Karena apa? Karena dia menganggap orang di luar daripada sukunya adalah sesama dia. Kita hari ini kalau peduli sama orang, kadang-kadang kita masih mikir, Kristen bukan ya? Tolongin nggak ya? Orang baik kan? Bukan, orang Jawa kan? Kadang-kadang masih mikir. Aku mau sampah lah, bukan, maksud tolongnya. Kita bisa jahat seperti itu. Waktu mau nolong tindakan kita bisa jahat. Kita kadang-kadang menjadi jahat sama sesama. Semua ini berlaku sama kita semua. Karena kenapa? Karena kasih tadi sudah hilang. Kita nggak hidup bersama-sama dengan Allah yang penuh kasih. Akhirnya kita pikirkan adalah kepentingan diri sendiri. Kita cinta sama diri kita sendiri. Hanya dua pilihannya, cinta Tuhan atau cinta diri sendiri. Aku cinta Tuhan. Faktanya dia cinta diri kita sendiri. Faktanya kita cinta diri kita sendiri. Yang penting diri aku. Aku benar. Aku cari pembelaan. Ya. Karena implikasi dari dosa tadi merusak, akhirnya kita jadi tertutup, menutup diri dari orang lain. Kita nggak gampang nerima orang lain masuk ke hidup kita. Ya, apa sih dia? Gangguin aja, grecokin aja. Orang-orang baru di hidup kita nggak siap untuk menerimanya. Karena apa? Takut kalau orang masuk dalam kehidupan kita, dia nyusahin kita enggak? Jangan-jangan kalau kena awalnya senyum, bermurah hati, baik-baik, terus nanti tiba-tiba datang ke rumah, bertamu.
Pertama nanya kabar baik-baik, terus lama-lama ada maunya. Bayangkan lagi, ada maunya. Aduh, Bapak Ibu, aduh. Begini jadi kira-kira gelagat-gelagatnya kayak ada butuh sesuatu. Langsung kita menjadi menutup diri. Wah, ini orang nih ternyata ada maunya. Kita lihat, tipikal seperti itu kita jadi tidak mau membuka diri. Hari ini kita sulit sekali membuka diri bagi orang lain masuk dalam kehidupan kita. Sulit sekali untuk orang masuk dalam kehidupan kita, untuk bisa dekat dengan kita. Kan seharusnya kita jadi gambaran Tuhan kan di kehidupan ini. Tapi ternyata waktu ada orang lain kita malah menutup diri. Susah sekali bergumul untuk bisa menerima orang lain di kehidupan kita. Susah benar. Kalau ada sekilasnya aja. Ya udah, oh ya siapa. Tapi untuk bisa berrelasi. Karena kita sudah punya trauma masa lalu bahwa ketika orang masuk dia mengecewakan kita, dia menyakiti kita, dia merugikan kita. Ini kehidupan kita, kehidupan saya. Kita nggak gampang menerima orang. Kita nggak gampang. Nggak usah ngomong mengasihi. Kenal lebih dalam aja, lebih dekat belum tentu kita mau. Ini karena akibat dari dosa, merusak hubungan kita dengan sesama, saling nyalahin, merasa diri insecure, nggak aman. Kalau ada orang lain tuh rasanya kayak nggak tenang gitu. Aduh, nggak tenang. Kalau hari ini saya dan saudara mengalami hal ini, kita perlu sekali lagi kita ampun sama Tuhan dan mengalami pemulihan. Sekali lagi. Kita merasa nggak nyaman dengan orang lain di sekitar kita. Kita menutup diri. Bahkan kita menghakimi orang lain. Oh dia begini, dia begitu. Kita pengen menguasai orang lain. Kita pengen mengatur orang lain untuk sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Bahkan kalau kita bisa punya kuasa, kita pengen bisa melenyapkan orang yang kita nggak suka. Ya kasus hari ini di kepolisian, pasti tentu Bapak Ibu tahu. Kalau bisa melenyapkan orang yang lenyapkan saja, karena punya alatnya. Bikin cerita skenario. Oh, tenang, Mas. Hari ini saya nggak begitu. Saya nggak akan bunuh orang. Saya nggak mungkin nembak orang. Iya, karena nggak punya pistolnya. Dalam hati, sebel nih. Kalau bisa nggak usah lihat dalam hati. Kalau bisa nggak ada nggak apa-apa. Keinginannya ada. Sama nggak jahatnya, berdosanya? Sama. Ini hidup kita yang harus kita akui bersama. Sama-sama kita akui. Jahatnya kita karena akibat dari dosa. Kita nggak ada keinginan benar-benar mengasihi secara murni kepada orang lain. Ini implikasi daripada dosa. Kepada Tuhan hubungannya rusak, kepada sesama hubungannya rusak. Next. Dan rusaknya pribadi kita sendiri. Rusaknya pribadi kita sendiri. Kita menjadi nggak aman sama diri sendiri, nggak nyaman. Kita nggak kenal diri sendiri, kita gampang sedih. Kita menjadi mudah sekali baper, kebawa perasaan, menjadi emosional, sensitif. Ya, itu kita akui itu dari dosa kita. Kita menjadi rapuh. Kita merasa nggak nyaman dengan kehidupan ini. Kadang ada suatu hal yang bisa kita lakukan, kita menjadi sombong. Kita jadi nggak tahu siapa kita sebenarnya. Kita hilang di dalam dunia ini. Makanya perumpamaan Yesus bilang bahwa mencari yang terhilang itu benar. Siapa yang terhilang? Kita semua terhilang. Kita semua terhilang di dunia ini. Kita suka menyalahkan orang lain di luar diri kita. Dan kita merasa diri kita perlu dikasihani sama orang lain. Perlu dihargai, perlu diapresiasi sama orang lain. Itulah dimana kita kehilangan identitas diri kita. Karena dosa, kita kehilangan diri kita. Kita kehilangan siapa kita. Kita kehilangan konsep yang awal. Karena dosa sudah masuk ke dalam diri kita. Dan kita hidup ternyata di dalam. Kita masih dalam pergumulan daging ini sampai selesai nanti Tuhan panggil selesai pulang. Kita masih dalam pergumulan. Kita masih terus berjuang. Semua kita berjuang. Hari ini saudara Kristen mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, secara status saudara dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi hidup kita ini diproses sama Roh Kudus setiap hari. Mengalami pemurnian demi pemurnian, proses demi proses. Sakit nggak kira-kira diproses? Di dalam agama Kristenan bukan kita menghindari penderitaan,
Tapi kita hidup berkemenangan di dalam penderitaan. Beda ya. Kita hidup sebagai orang Kristen bukan menghindari penderitaan. Saya masuk Kristen agar saya menghindari penderitaan karena saya diberkati oleh Tuhan. Bukan itu. Hidup sebagai Kristen itu diproses. Masuk dalam penderitaan dan berkemenangan di dalam penderitaan. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan ada pohon yang bisa mendatangkan dosa? Kenapa harus ada pohon itu? Banyak mahasiswa teologi bertanya, kenapa harus ada pohon itu? Kan sudah tahu ujungnya. Kalau bisa dimakan dosa. Manusia perlu diuji secara kualitas hidup. Manusia perlu diuji kualitas hidup. Roh yang diberikan Allah dipertanggungjawabkan, dia punya kualitas apa? Segala sesuatu yang masuk ke dalam dunia ini perlu diuji kualitasnya. Yesus apakah diuji? Dia masuk ke dalam Adam untuk diuji. Dia pun mengalami pengujian sebagai manusiawinya dia mengalami ujian. Nah kita pun tiap hari diuji. Gak usah jauh-jauh diuji sama anak, sama suami atau sama istri. Gak usah jauh-jauh. Diuji sama diri kita sendiri, sama hati pikiran kita sendiri. Menang apa? Dari diri kita. Kita melihat, oh ternyata kita pun sendiri diuji loh sama pikiran ini. Kadang-kadang pikirannya jadi jahat. Bisa menang gak? Hatinya tiba-tiba berpikir yang aneh-aneh. Bisa menang gak? Itulah manusia. Kita perlu lolos dari satu proses ke proses lain. Dari satu ujian lain kita perlu namanya melakukan proses. Karena diri kita yang sudah rusak, sudah rapuh, digarap, dikerjakan oleh Roh Kudus setiap hari, diproses sampai Tuhan bilang pulang. Jadi hari ini ada yang bilang saya sudah Kristen, ya secara status saudara bisa berkata kepada Bapa, kepada Allah, ya Aba, ya Bapa, status diadopsi menjadi anak. Tapi dalam proses terus dikerja, ya, karena pribadi kita yang berdosa ini, yang sudah hilang, yang sudah rusak, hubungan kita dengan Tuhan rusak, dengan sesama rusak, dengan diri sendiri juga menjadi rusak. Kita terhilang di dalam dunia ini. Next slide. Maka daripada itu, ketika hubungan terhilang antara manusia dengan Allah, nggak ada satu cara pun di dunia ini, dari zaman dahulu, dari zaman awal Adam dan Hawa sampai kepada detik ini, nggak ada satu cara pun yang bisa dilakukan manusia untuk bisa diterima sama Tuhan. Nggak ada. Mau melakukan peribadatan apapun, mau memberikan korban seperti apapun, itu nggak akan bisa menghapus dosa manusia. Nggak bisa. Nggak ada satu cara pun. Mau beribadah seperti apapun, mau memberikan apapun, mau berpuasa sepanjang apapun, tetap nggak akan bisa diterima sama Tuhan. Saudara mau begitu setia seperti apapun, itu nggak akan bisa membuat Allah menerima saudara. Satu-satunya cara, korban itu bukan dari manusianya. Korban itu harus dari Allah sendiri. Harus dari Allah sendiri yang menebus. Karena kenapa? Karena kejatuhannya di dalam dagingnya Adam, kedagingannya Adam. Bukan ditebus dengan cara daging lagi, tapi adalah roh yang menjadi daging. Roh yang kedua itu yang menghidupkan, yaitu Yesus sendiri. Gak ada jalan lain. Korban itu harus dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Segala upaya manusia melakukan ini, itu, ke tempat ini, ngapain, kasih ini, kasih itu, mau berpuasa seumur hidup atau apapun, gak akan membuat Allah menerima kita. Gak akan membuat. Satu-satunya jalan adalah melalui Allah sendiri yang turun. Cara kita gimana? Sederhana. Akui kelemahan diri kita, terima dia. Karena Kristus sendiri yang bilang, aku selesai melakukannya di kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Penebusan itu selesai secara status. Saudara sudah bisa berkata bahwa Allah itu adalah Bapa. Kita boleh memanggil Allah dengan Bapa karena Kristus menjadi korban penebusan. Kita yang tadinya tertolak, Adam yang diusir daripada Taman Eden, ya, manusia yang tadinya bersama dengan Allah di Taman Eden keluar diusir karena dosa.
Penebusan Kristus membuat manusia boleh kembali kepada pelukan Bapa. Karena Kristus kita bisa merasakan siapa Allah. Karena Kristus. Nggak ada cara lain. Di kolong langit pun nggak ada satu nama pun yang diberikan kepada Kristus. Karena kenapa? Karena Kristus itu sendiri adalah roh yang berinkarnasi menjadi daging, melakukan penebusan. Tidak bercacat, tidak bercela, sempurna. Gambaran-gambaran mengenai korban yang sempurna itu harus merujuk kepada Kristus. Dialah yang menggantikan kita, menggantikan segala kerapuhan kita, kelemahan kita, dosa, kejahatan kita, pelanggaran kita, digantikan sama korban penebusan. Kristus mau gambaran yang dia ciptakan di awal, konsep yang dia ciptakan di awal, yang dirusak sama kita, dia mau tebus kembali dengan gambaran yang sejati dari diri dia. Kristus adalah gambaran yang sulung di dalam Kolose. Kita mengikuti gambaran seperti Kristus. Oh begitu. Bukan sama seperti rupanya seperti Allah atau seperti Kristus, rambutnya gondrong, pakai jenggot, bukan itu. Tapi karakteristik kita akan mengikuti seperti Kristus. Karena dia gambaran yang sulung. Citra yang sulung mengenai Allah digambarkan melalui Kristus. Kita adalah di bawahnya yang sulung mengikuti Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus sebagai yang sulung tadi, itulah tujuan Kristen. Agar nanti setelah kita bersama-sama dengan Allah, terlihat kita di dalam Kristus, Kristus di dalam Allah, Allah di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita. Semuanya manunggal, jadi satu. Union, jadi satu. Itu tujuan akhirnya. Sederhana sekali. Kita diciptakan di surga bukan sekedar cuman buat ada rumah. Surga pakai ada rumah. Bukan. Tujuan terpenting dari kehidupan kita apa? Menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Yesus. Kembali kepada ciptaan awal. Karena dosa membuat kita jauh daripada rancangan semula. Rancangan semula itu adalah bersama-sama. Tapi dosa dalam bahasa Yunani hamartia. Meleset daripada tujuan awal. Nah, Kristus datang mau menyelamatkan kembali gambaran itu, menebus kembali menjadi utuh, menjadi satu. Makanya suatu keindahan ketika kita bisa berhimpun bersama-sama dengan orang-orang percaya nanti. Pada saatnya nanti itulah waktu Kristus menyatakan diri, kita ada di dalamnya. Dan kita dihimpunkan bersama orang-orang percaya lainnya. Suatu sukacita yang luar biasa. Ya. Makanya daripada itu kita diterima sama Kristus. Kita berdosa, kita jahat, kita rusak, kita benci, kita segala macam. Hari ini berita baiknya, saudara diterima karena Kristus di hadapan Allah. Saudara diterima karena Kristus di hadapan. Gambar yang sudah rusak tadi pulih. Gambar yang sudah rusak tadi pulih karena Kristus. Penerimaan adalah satu kata kunci penting di dalam Kristenan. Penerimaan. Kata ini direnungkan dahsyat. Penerimaan. Boleh tes? Besok pagi, bangun pagi, yang suami istri dengan istrinya dan suaminya ngomong lama. Aku terima dia apa adanya. Suami istri ngomong kayak gitu, pikir. Tapi hari ini pasti dia marah-marah. Pasti hari ini dia nyebelin deh. Tapi ngomong dalam hati begitu melihat, aku terima dia apa adanya. Saudara bukankah yang sudah menikah? Waktu saudara dalam pemberkatan di dalam kekristenan, saudara mengucap janji ya? Aku terima engkau menjadi istriku. Saya ngomong nggak salah. Bener ya? Mudah-mudahan. Aku terima menjadi istriku dalam keadaan sakit, sehat, kaya, miskin, suka duka. Itu janji. Orang yang bilang janji nikah itu susah diucapkan. Enggak, janji nikah itu gampang diucapkan. Yang susah apa? Dihidupi tiap hari. Amin ya? Susah banget dihidupi. Ucapinnya apa aja? Gampang. Ada yang nangis. Kalau ada rekan-rekan saya yang baru nikah itu usia muda, saya cuma bilang janji nikah itu gampang. Ada yang bilang aku deg-degan, aku keringetan.
gampang. Saya cuma ngalamin itu. Tapi begitu saya masuk pernikahan, susah untuk hidupin. Bukan susah ngomongnya. Menghidupi itu, menerima itu susah. Saudara dengan pasangan, dengan anak melihat dia, bisa nggak tantang diri sendiri? Aku menerima kamu apa adanya. Karena Allah menerima saudara berkata seperti itu. Aku menerima kamu apa adanya. Gak ada pribadi yang kayak gitu kan? Kalau kita menerima anak kita, hari ini nilainya bagus ya, gak boleh nakal. Mama Sarin gak boleh minta Kinder Joy, gak boleh minta ini, gak boleh beli. Baru kita sayang mengasihi anak. Contohnya gitu. Tapi kalau Allah menerima kita, aku menerima kamu apa adanya. Aku mau kamu kembali kepada. Itulah kayu salib. Itu berita kayu salib. Tapi Tuhan, aku begini, aku terima kamu apa adanya. Saudara yang hari ini datang luar biasa puji Tuhan, saudara diterima Tuhan. Saudara yang hari ini biasa aja, saudara diterima sama Tuhan. Saudara yang hari ini dalam beban masalah, pada penderitaan, rumah lagi banjir, saudara diterima Tuhan apa adanya. Itu berita salib. Saudara diterima sama Bapa apa adanya. Itulah kasih yang besar. Tuhan, tapi saya begini, saya gagal, saya jahat. Kamu diterima. Kamu diterima apa adanya. Itulah Kristenan punya satu kata kunci, penerimaan. Penerimaan bisa bermakna sangat dalam. Nah, apakah pertanyaannya kita sudah menjadi orang Kristen yang mengalami penerimaan dari Tuhan? Terbukti dengan kita mampu menerima Tuhan Yesus di kehidupan kita. Itu terlihat bagaimana kita mampu menerima Tuhan di hidup kita. Secara sungguh kita mau menerima Tuhan di kehidupan kita. Terbukti dengan kita mampu menerima kita sendiri, diri sendiri. Kita yang rapuh ini, yang lemah ini, yang emosian, yang kadang-kadang bisa iri hati, kadang-kadang bisa sombong, yang kadang-kadang bisa menjadi baper. Kita melihat diri kita dan kita, iya, saya begini Tuhan. Saya akui saya begini. Kita akui dan kita mau datang sama Tuhan. Kita beres dulu dengan diri kita, baru datang sama Tuhan. Tuhan, aku iri Tuhan. Aku sombong Tuhan. Aku kadang-kadang temperamen, aku kesel. Aku kadang-kadang gak suka sama si ini. Sebutin aja dalam doa saudara. Tapi saudara mengakui dengan terbuka. Datang sama Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dengan telanjang. Saudara perlu datang kepada Tuhan Yesus dengan telanjang. Dalam arti terbuka apa ada. Datang sama Yesus yang dilucuti pakaiannya, dibukakan pakaiannya waktu dia di kayu salib. Kita yang mengaku sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, datang dengan telanjang pula. Telanjang dalam arti mengerti maksud saya. Dengan apa adanya. Kalau saudara saat ini sedang merasa benci dengan seorang, akui hal itu. Saudara sedang terluka karena seseorang, akui hal itu. Bukan saya terluka, saya sakit. Tuhan senang dengan kita yang apa adanya. Tuhan senang dengan kita yang apa adanya. Itulah kasih yang besar. Kasih yang gak pernah lutut. Kasih yang mau menerima saudara tanpa syarat. Saya kalau diterima Tuhan, apakah saya harus kuliah sekolah teologi? Apakah saya harus kasih persembahan sejumlah uang besar? Saya harus setia begini? Saudara, apapun kondisi saat ini, saudara diterima sama Tuhan. Penerimaan, kata kunci penting di dalam Kristen. Saudara diterima karena Kristus sudah memberikan semuanya buat saudara. Terbukti ya, dengan kita bisa menerima Tuhan, terbukti dengan kita bisa menerima diri sendiri, merengkuh diri sendiri dalam segala keberadaan kita akui. Aku lemah, aku begini ya Tuhan. Memang itu aku Tuhan. Maka daripada itu aku butuh Engkau Tuhan. Maka daripada itu aku butuh Engkau. Dan terbukti dengan kita mampu menerima sesama kita. Tidak bisa menerima sesama kita. Ini sulit Bapak Ibu. Sulit. Kita terbukti dengan kita mampu sama kita. Ini nggak mungkin. Kita bisa beres dengan diri kita bisa beres dengan Tuhan. Tapi begitu hidup bersama-sama, union dengan orang lain,
Itu perkara yang sangat sulit, itu perkara yang berbeda. Tapi tidak bisa kebesaran hanya menyatakan diri hanya kepada Tuhan saja. Kita bisa baik sama Tuhan, bisa kita kuliah sama Tuhan, tetapi baru setengah kalau kita nggak bisa hidup bersama-sama dengan sesama kita. Sulit, ya benar. Orang lain itu kadang-kadang nggak sesuai dengan pikiran kita. Kadang-kadang bisa menjadi nyebelin, ya, merugikan kita. Tapi di situ butuh kasih. Tapi kita bisa gagal loh mengasihi orang, bisa. Kita bisa benci sama orang, bisa. Disitulah saudara butuh kasih. Kasih bukan yang dibuat-buat dengan cara pikir manusia, tetapi mengalami kasih. Tuhan, aku ini nggak ada artinya, aku cuma debu yang jahat Tuhan, debu tanah yang jahat. Kau mau mati buat aku? Saudara mau nggak mengasihi orang lain? Berat banget, nggak bohong, berat banget mau mengasihi orang lain. Kalau orang kita mengasihi orang yang mengasihi kita gampang nggak? Gampang sekali. Cetek. Kalau kita mengasihi, kita sayang sama orang yang sayang sama kita, orang yang menghormati kita, gampang nggak? Gampang. Orang di luar sana juga melakukan hal itu. Penjahat di penjara pun melakukan itu sama keluarganya. Dia sayang sama orang yang sayang sama dia. Kekristenan nggak berhenti sampai itu. Kekristenan adalah mengasihi orang yang membenci, yang nggak suka sama kita, yang ngomongin kita, yang fitnah kita, yang sok tahu mengenai kita. Kita mengasihi dia. Itu pertumbuhan berat kita. Terbukti konsep diri kita harus mengacu kepada keselamatan ini. Yang sudah hancur, Tuhan tebus kembali di dalam konsep diri kita. Tuhan pulihkan gambaran itu dalam gambaran Kristus. Yang kita mengalami gambaran Kristus. Segala bentuk kelakuan kita, mari kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita jujur, terbuka, dan kita akui. Perlu tiap hari kita akui, Tuhan, aku begini. Kita mengalami terus perubahan. Di dalam doa kita sebutkan dosa kita. Tuhan, aku ngalamin ini, Tuhan aku ngalamin ini. Tuhan, susah banget sih ngampunin orang. Yang ngeliat mukanya aja sebel banget, Tuhan. Jadi sebel lagi kalau dia tiba-tiba punya mobil, Tuhan. Kayaknya tetangga ini, Tuhan. Aku sebel ngeliat dia, Tuhan. Kenapa? Dia tiba-tiba dia diberkati Tuhan, masih banyak. Hello. Mari kita sadar. Kita wake up, kita bangun. Hidup ini bukan sekedar hari ini, bukan sekedar emosi kita semua. Hidup ini jauh ke depan, menurut rancangan Tuhan yang besar, masuk dalam kehidupan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berurusan dengan diri kita sendiri pada saat ini. Saudara, selesaikan dengan diri sendiri. Ini bukan masalah dengan suami, anak, atau istri, dengan kanan kiri kita, tapi bagaimana kita selesai dengan diri kita sendiri. Mau sepertimu, Yesus,
waktu ini, ambil waktu ini. Aku mau pulih secara karakter, aku mau pulih secara relasi. Terus berdoa, terus menghayati keberadaan daripada firman Tuhan. Yes, ini kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, disinilah umat-umat-Mu berada. GSDA, Ambasador, Tumbang Samba. Ada sementara tangan-tangan yang terangkat karena menyadari kelemahan diri kami masing-masing. Ada yang merasa butuh dipulihkan gambaran citra dirinya. Ada konsep diri yang harus pulih dalam kehidupan ini. Karena hidup ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk suatu kekekalan yang besar yang akan datang. Maka dari itu kami butuh pemulihan daripada Tuhan. Sementara hidup kami di masa lalu penuh dengan kerusakan, penuh dengan luka dan duka. Tapi kami mau, kami tidak hidup di dalam hal itu. Kami butuh pemulihan Tuhan saat ini. Bapa dalam surga, untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, kiranya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh peluk sekali lagi dan pulihkan citra diri yang rusak, citra diri yang kacau, citra diri yang hancur. Bapa dalam surga, mohon kekuatan Roh Kudus memampukan kami menatap diri kami dengan konsep yang ilahi, konsep diri yang benar, identitas yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau sekali lagi menerima Yesus sebagai gambaran yang sulung untuk masuk dalam kami, menggantikan citra diri kami yang rusak. Kami butuh citra diri Yesus dalam hidup
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkumpul masuk bersama dengan Engkau. Saat ini kami yang dalam penderitaan. Kami mau dalam penderitaan kami berkemenangan. Kami yang saat ini sedang berkumpul, kami mau masuk dalam perkumpulan kami dengan kemenangan. Karena Kristus sudah mati bagi kami. Kami mau bersama-sama di dalam penderitaan karena Kristus. Kami mau siap menjalani kehidupan ini untuk suatu tujuan yang besar, untuk suatu rencana besar, agar kami bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Kami terima semua janji-Mu, semua penggenapan-Mu, semua karya-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima penuh, genap, full di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan, selesai sudah semua rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap pulang. Kami siap muka dengan muka berhadapan dengan Engkau. Kami siap bersatu dengan Engkau. Kami siap selama-lamanya dengan Engkau. Kami siap masuk dalam rumah kesukaan Bapa untuk bersama-sama dengan Engkau, menikmati Engkau. Itulah sahabat kami Tuhan, di mana kami boleh beristirahat, bersemayam dengan tenang dari kesedihan, kelelahan dunia ini, dari duka, dari luka dunia ini. Kami boleh datang bersemayam dengan Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kelegaan kami. Di dalam tangan-Mu kami teduh, di dalam tangan-Mu kami bersemayam, di dalam tangan-Mu kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat ambasador Tuhan pelihara di dalam pergumulan mereka, di dalam keluar masuk mereka, di dalam mereka melihat kehidupan mereka. Mereka boleh meratapi diri mereka sendiri dan melihat bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan, mereka dicintai oleh Tuhan, dan mereka boleh merasakan kayu salib itu Tuhan. Mereka bisa menikmati secara utuh penerimaan yang daripada Tuhan. Kami percaya tangan-Mu ya Yesus Kristus masih terbuka seperti kayu salib yang selalu terbuka menerima siapapun yang datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami pemulihan gambar citra diri. Konsep diri kami kembali kepada awal, konsep diri kami kepada penciptaan awal menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pergumulan, ketakutan, kecemasan kami letakkan di bawah salib kaki Kristus. Tidak ada segala kuasa yang mampu menentang salib kaki Kristus. Yang otoritas Allah turun penuh atas diri kami, atas pikiran kami, atas perasaan kami, dan atas tindakan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami pegang kemenangan-Mu, kami pegang kemenangan-Mu, kami pegang janji-Mu, kami pegang karya-Mu, dan kami mau hidup bagi-Mu saat ini sampai selamanya. Pujilah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.